Ya. Jadi saya awali, saya diberi materi oleh Pak Syarif tentang nyeri haid atau dilep. Jadi memang nyeri haid ini sudah umum ya ibu-ibu ya, baik yang tua atau yang muda. Kadang-kadang yang dulu tidak pernah nyeri haid kok jadi nyeri haid. Kenapa? Itu satu pertanyaan. Apalagi sering dihadui, kalau kamu nyeri haid terus nanti jadi sulit punya anak, seperti itu ya. Apakah benar ya? Jadi nyeri haid atau yang kita sebut dalam bahasa sehari-hari itu tuh dilep ya. Nah, tapi dalam bahasa kedokteran nanti saya akan menggunakan namanya dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea itu nyeri haid ya, dilep itu ya sama. Jadi nyeri haid ini terjadi bila ada rasa nyeri pada perut bagian bawah, rasanya seperti kram ya. Itu bisa aja terjadi sebelum atau selama dia haid. Nah, sekarang apa bedanya? Jadi ini ada yang kita sebut dalam bahasa kedokterannya itu primer dan sekunder ya. Saya nggak bisa menerjemahkan primer itu apa dalam bahasa awamnya ya. Jadi saya ada bagi dua pokoknya ya. Nanti apa hubungannya dok? Apa bedanya? Jadi kalau yang primer ini biasanya tidak ada penyakitnya ya, tidak berhubungan dengan penyakit. Jadi seperti orang dilep biasa ya. Tapi apakah orang dilep biasa itu bisa dihilangkan? Insya Allah bisa ya, nanti saya terangkan ya. Kalau yang sekunder ini ada berhubungan dengan suatu penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh kita. Okay? Next slide. Jadi kalau yang primer ini dialami pada perempuan masa subur dan tidak ada kelainan organ ya. Jadinya timbulnya hanya 1-2 hari aja ya. Tapi dia juga ada mengeluh yang lain seperti nyeri kepala, vertigo, mual, pusing, muntah ya, seperti itu. Atau badannya sakit semua. Nah, setelah diperiksakan memang tidak ada kelainan. Kita biasanya membawa anak atau diri kita sendiri atau saudara ke dokter di USG, tidak ada kelainan. Tapi kok nggak hilang-hilang? Kenapa sih seperti itu ya? Next. Jadi ini adalah gambaran sekilas tentang alat reproduksi kita ya, atau reproduksi wanita ya, saya ngomong kita karena saya juga perempuan ya. Jadi karena banyak dari kita semua wanita itu kadang kalau ke dokter, Bu pernah operasi apa? Operasi kandungan. Iya, kandungnya yang mana? Ya pokoknya operasi kandungan. Nggak tahu apa yang diambil, apa yang penyakitnya apa, itu nggak tahu di mana. Nah, itu semoga aja pagi ini nanti bisa membuka wawasan jenengan. Apakah bagaimanakah alat reproduksi kita? Bahkan ada kemarin seorang wanita nona ya, itu dia nggak tahu, dok saya ada benjolan di vagina saya. Mulai kapan dek? Mulai 2 hari atau seminggu yang lalu kalau nggak salah. Terus saya lihat, loh mana dek benjolan? Yang itu dok katanya. Ternyata bukan benjolan. Jadi dia itu yang dia tunjuk adalah himen atau selaput darah. Nah, bahkan kita sendiri nggak tahu bagaimana selaput darah kita itu di mana, seperti itu ya. Jadi kalau yang sebelah kanan itu adalah alat reproduksi kita yang bagian luar ya. Jadi di situ ada bibir luar atau labium maius ya, dan bibir dalam, kemudian ada himen atau selaput darah. Jadi selaput darah itu bukan menutup ya. Jadi ini adalah yang seperti yang ini. Nah, ini modelnya setiap wanita itu beda-beda ya, nggak akan sama. Jadi pada anak gadis yang ke saya itu mungkin dia baru melihat YouTube atau googling ya, baru kemudian dia meraba-raba sendiri, loh kok ada yang menonjol seperti itu. Nah, ternyata ini menonjol ada kelainan, ternyata tidak. Ya sampai diantarkan ibunya. Ternyata memang itu selaput darah, bukan benjolan yang penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini, alat reproduksi kita yang bagian dalam. Nah, di sini vagina ya. Kemudian ini adalah dilanjutkan oleh rahim ya. Kemudian ini saluran indung telur, ini indung telurnya. Jadi kita punya 2 saluran indung telur, 2 indung telur, 1 rahim ya. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Benar-benar tolong dipahami. Karena kadang-kadang dokter itu ada yang nggak sempat waktu untuk menerangkan ya.
kista itu di mana, apa miumnya di mana, apa yang diambil, ya sampai seperti itu nggak bisa menjelaskan sampai detail. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau yang nggak tahu apa-apa, ya pasrah. Apa? Yus kandungannya, yang mana? Misalnya indung telur yang mana, kiri kanan? Nggak tahu dok, gitu ya. Hamil di luar kandungan juga sebelah mana? Cuma satu, loh. Yang kiri apa kanan? Juga nggak tahu. Jadi benar-benar kita harus membuka wawasan kita, ya. Bagaimana apa yang ada di dalam reproduksi kita. Ya kadang-kadang aja contoh yang mudah adalah orang hamil, ya. Kadang-kadang masih 5 bulan, hamil 5 bulan itu rahim itu kan membesar. Ini vagina adalah untuk hubungan seks, ya. Jadi sperma akan masuk ke sini dan masuk ke saluran indung telur, bertemu sperma itu dengan sel telur di sini, ya. Kemudian akan dibuahkan dan nempel di sini. Nah, kadang-kadang yang aneh, kadang-kadang ibu-ibu itu ada yang menegur tetangganya, temannya, loh, wetengku kandunganmu kok nangisor sih, wis gandol sih, kok gitu. Lah, ya kalau hamil 5 bulan ya di bawah puser. Jadi rahim itu kalau hamil membesarnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kok gak nandur? Nah, itu keliru. Ya, jadi kalau orang hamil itu membesarnya dari bawah ke atas, ya. Kalau masih umur 5 bulan ya di bawah puser. Kalau umur 6 bulan, rahim kita setinggi puser. Jadi gerak anaknya itu ya di bawah. Kadang-kadang sudah punya anak kedua, hamil kedua, anak saya tuh kok terasanya geraknya di atas, ya sekarang di bawah. Nah, kunjungan ke saya itu loh masih 5 bulan. Ya jelas saja gerakannya itu ada di bawah karena masih hamil 5 bulan. Nah, seperti itu dia mungkin sudah nggak ingat atau gimana ya, seperti itu, atau dia memang nggak tahu, ya. Seperti itu. Jadi tolong benar-benar dipahami. Jadi kalau misalnya ada sesuatu penyakit, di mana dok penyakit saya seperti itu, dan apa yang akan dilakukan? Apakah dioperasi? Yang mana? Itu harus jelas. Ya, karena kita yang punya tubuh dan kita nanti yang akan istilahnya dampaknya itu dari diri kita sendiri. Ya, next. Jadi penyebabnya yaitu bisa aja dysmenorrhea tadi yang tidak ada kelainan, bisa kalau usia pertama kali haid terlalu dini, itu bisa. Jadi memang karena faktor nutrisi, sehingga dulu yang pada waktu era saya mungkin orang wanita haid itu sekitar 12 tahun ke atas. Sekarang ada yang umur 8 tahun, 9 tahun sudah haid, ya. Nah, ini sering mereka saat haid itu merasakan nyeri haid. Kenapa? Karena organ tubuhnya sebenarnya belum siap. Jadi masih kecil seperti itu, belum maksimal. Sehingga dia sering mengeluhkan nyeri haid saat haid. Dan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya umur, dia akan semakin membaik nanti dysmenorrhea atau nyeri haidnya. Kemudian kedua, orang sekarang kurang olahraga, ya. Kenapa saya tekankan di sini? Ya sekarang banyak HP, ya jadi olahraganya drijine jempole, ya. Mungkin dalam 24 jam ini yang main, yang olahraga, bukan badannya. Jadi kalau orang kita kurang olahraga, tubuh kita itu kurang mengeluarkan hormon namanya endorfin atau menghilangkan rasa sakit, ya. Dan juga hormon serotonin atau hormon bahagia. Jadi kalau kita olahraga itu banyak manfaatnya, ibu-ibu. Tolong jangan, karena saya belajar nanti nggak bisa olahraga. Bisa, Anda jalan aja setiap hari 30 menit, tapi nggak mampir-mampir ya. 30 menit jalan terus. Jadi nggak mampir-mampir. Ya, 30 menit bukan, dok jalan ke pasar kok doain nggak dok? Ya salah, nggak sama. Ya, jadi mari subuh mungkin setelah subuh, mari ngaji ya. Sempatkan 30 menit jalan sekitar rumah, ngelilingi kampungnya atau gimana. 30 menit enggak berhenti. Itu seminggu paling enggak 3 kali. Nah, dengan olahraga pasti akan kalau olahraga rasanya coba dirasakan nanti kan kita menjadi fresh, kita menjadi seger ya. Karena kita mengeluarkan hormon endorfin. Jadi saya biasanya kalau ada di konsili orang nyeri haid, saya tanya olahraga enggak? Kalau enggak olahraga, ayolah olahraga. Pasti insya Allah akan mengurangi nyeri haidnya. Kenapa? Karena kalau kita olahraga kita mengeluarkan hormon endorfin tadi sama serotonin, sehingga kita merasa
nggak nyeri ya, kemudian karena mengeluarkan hormon bahagia, jadi nggak stres seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yang sangat atau memang sering dilupakan orang adalah hidrasi atau kecukupan air minum ya. Jadi kadang-kadang saya tanya pasien itu, kalau minum sehari berapa kali, berapa botol air putih ya, berapa botol air putih? Banyak dok, berapa? Ya 2 botol yang 600 itu 2 sehari, itu kurang ya. Jadi ini yang sering dilupakan. Mungkin rumor, mungkin di YouTube atau di sosial media, mungkin sekarang jangan dengar ya, kayak Indra Bekti yang baru kena stroke karena dia kurang minum air putih ya. Sutikarno yang diamputasi kakinya karena kurang minum air putih ya. Jadi air putih sebenarnya itu kan murah meriah ya, tapi nggak pernah diminum ya. Senengane minumnya yang bahasanya buah vita ya, yang yang di mana Pocari Sweat ya, mungkin yang di kemasan-kemasan itu tuh nggak bagus ya. Boleh tapi jangan terlalu banyak, ada batasnya. Yang kita pentingkan adalah air minum. Kenapa di sini? Karena dengan kecukupan air minum ya, itu ada pembakaran lemak di tubuh kita ya. Nah, kalau orang overweight aja atau kegemukan itu dia lemaknya itu mengandung namanya hormon prostaglandin. Ya hormon inilah yang menyebabkan kita kalau haid nyeri. Ya, kadang-kadang ada orang yang gemuk, nyeri, saya nyeri. Ya, karena dia banyak, terutama lemak yang di perut ya ibu-ibu. Kadang-kadang lihatnya tubuh kita itu bagian sini, terus paha itu kecil, tapi perutnya ini yang gede. Nah, lemak yang di perut itu jelek untuk reproduksi. Ya, seperti itu. Kemudian dengan kita minum air putih itu meningkatkan metabolisme sehingga apa yang kita makan cepat dibakar seperti itu ya. Kemudian juga membangun massa otot ya. Jadi jadi hidrasi ini berapa sih kebutuhannya sehari? Itu tergantung berat badan, sekitar 40 sampai 50 ml per kilo. Jadi biasanya pada orang gemuk itu biasanya karena dia kurang hidrasi atau air putihnya ya, seperti itu. Karena yang dia makan mesti manis-manis, satu karbo, sini karbo, nanti goreng-gorengan, ngemil ini, tapi melupakan air putih seperti itu. Next. Jadi stres juga bisa. Saya tidak stres dok, tapi banyak pikiran, waduhai ya, yang mikir anak, mungkin mikir apa ya, mikir kerjaan. Kenapa saya sampai dilep, sampai semaput. Kadang-kadang wanita pekerja itu seperti itu. Kemarin saya sampai pingsan dibawa ke UGD. Ya mungkin karena dia dikejar target kalau pada kerja ya. Misalnya pada yang bekerja di perusahaan yang sebagai detailer atau sebagai di bank itu dikejar target harus sampai segini, bulan ini harus sampai segini. Nah itu stres itu sangat mempengaruhi, sehingga dia kalau orang stres itu hormon kortisol dan prostaglandinnya tadi akan lebih banyak, sehingga dia membuat kontraksi rahimnya kita semakin berlebih pada waktu kita haid ya, dan hormon adrenalinnya juga meningkat seperti itu. Nah itu jadi kalau saya tanya, ada stres di keluarga ataupun di pekerjaan, kalau stres tolong dicari jalan keluarnya, sehingga juga akan mengurangi keluhan dari dilep tadi. Next. Lanjut mas. Nah, sebelumnya jadi menangani gimana tadi, yaitu olahraga, jangan lupa, walaupun hanya jalan aja, tidak memerlukan biaya yang banyak ya. Lebih bagus lagi nanti setelah jalan mungkin ditambah dengan senam seperti itu. Atau kalau kita yang perutnya gendut bisa sit up, kalau nggak bisa sit up ya ada gambaran, saya nggak nyentuhkan ya, gambaran untuk mengecilkan perut seperti itu ya. Kemudian hidrasi, jangan lupa tadi minum air putih sesuai dengan berat tubuhnya. Kemudian konsumsi vitamin E dan vitamin D. Di sini fungsinya juga untuk mengurangi jumlah hormon prostaglandin yang ada di tubuh kita pada saat kita waktu haid ya.
Kemudian ini mengonsumsi makanan yang mengandung omega 3, ya, bisa ada ikan kembung, ya, ada ini mungkin ya yang agak murah, yang ikan salmon, tuna mungkin sulit ya. Itu ada ikan teri, ikan sarden, tiram, kacang kenari. Ini salah satu contoh makanan yang mengandung omega 3. Ini bisa kita konsumsi kalau kita tahu kapan kita haid. Ini diperbanyak H-3, ya. H-3 kita perbanyak makan seperti ini. Nah, nanti omega 3 ini akan mengurangi jumlah hormon prostaglandin yang akan muncul memang pada saat kita haid. Dan itu tidak akan berlebihan. Kenapa kita nyeri atau dilep itu? Karena hormon prostaglandin kita pada saat haid itu sangat-sangat berlebihan. Penyebabnya tadi yang di atas, ya. Next. Sekarang kita menginjak ke dysmenorrhea atau dilep yang sekunder. Nah, di sini dia bedanya apa dengan yang primer? Dia kalau nyeri perut itu selama dia haid, ya. Kalau haidnya 5 hari, ya selama 5 hari dia akan nyeri terus, ya, seperti itu. Nah, bisa juga sebelumnya, kadang-kadang 1 minggu sebelumnya sudah merasa haid atau ada flek-flek coklat seperti itu. Biasanya ibu-ibu yang ke saya bisa mengeluh, saya sebelum haid sekarang ada flek-flek coklat 1 minggu itu sudah mulai, kemudian baru banyak. Dan itu sudah merasa nyeri di situ, ya. Nah, penyebabnya apa? Ini ada kelainan organ. Mungkin yang nangan sudah pernah dengar apa endometriosis, ya. Ini ada 5 penyebabnya, ya. Ada endometriosis, ada adenomyosis, ada mio, ada radang panggul, ada penyempitan mulut rahim atau serviks. Next. Nah, endometriosis itu apa sih sebenarnya? Jadi endometriosis itu adalah adanya jaringan dalam rahim, ini namanya endometrium, yang refleks ke atas, kembali ke atas. Kalau kita haid, darah haid kita itu adalah luruhnya bagian dalam rahim ini keluar. Jadi darah haid itu bukan darah kotor. Kadang-kadang kalau orang nggak haid, darah kotornya melumpuk di dalam perut. Seperti itu salah, ya. Itu mitos, persepsi yang salah. Jadi saya luruskan, menstruasi adalah suatu siklus hormon secara siklik tiap bulan, ya, yang kita alami, yang diperintah dari otak ke bagian organ tubuh kita, organ reproduksi. Nah, ini yang akan, kalau kita haid, lapisan dalam rahim ini yang luruh menjadi darah haid karena tidak ada kehamilan. Nah, kalau endometriosis itu terjadi kenapa? Karena ada refleks ke atas. Jadi dia bisa nempel di sini atau di rahim, ya, atau bahkan di kandung kencing ataupun di usus juga bisa. Jadi endometriosis itu bisa, kalau orang itu haid, bisa juga kencingnya berwarna merah seperti itu. Berarti dia sudah ada di kandung kencing, ya. Nah, ini kalau kenapa kok nyeri saat kita haid atau selama haid? Karena apa? Andai dia nempelnya di ovarium atau di indung telur. Jadi tadi darah refleks tadi nempel di sini kan dia luruh mengeluarkan darah. Ini di sini juga. Ya, jadi dia selama 5 hari dia haid, di sini juga akan membentuk darah di sini, di kistanya sini, dan kistanya akan tambah besar, ya, seperti itu. Itu endometriosis. Ya, next. Kalau adenomyosis apa? Adenomyosis itu sama sebenarnya dengan endometriosis, tapi dia tidak keluar ke seperti yang saya ceritakan tadi, tapi dia masuk ke otot rahim di sini. Ini lebih sakit lagi daripada kista, ya. Bahkan orangnya tidak bisa berkegiatan, bahkan sampai pingsan seperti itu. Karena di sini dia juga mengeluarkan darah haid sehingga menekan uterus kita. Nah, itu orangnya sampai, apalagi kalau ini besar sekali, sudah besar, nah itu dia sampai pingsan, sampai nggak sadar, sampai dibawa UGD seperti itu setiap bulan. Ya, ini biasanya menyebabkan wanita itu jadi trauma. Kalau mau saat haid, ya, dia, waduh, aku sudah mau haid, pasti sakit seperti itu. Nah, was-was ini juga yang akan menambah tadi stres tadi, ya, meningkatkan hormon prostaglandin, tambah lagi. Jadi seperti orang sudah
nggak bisa berpikir atau bagaimana seperti itu. Ya, jadi stres banget orangnya. Nah, stres tadi akan menambah nyeri perutnya tadi. Ya, nah ini yang akan mengganggu kualitas hidup wanita tersebut. Next. Nah, kalau miom itu apa? Kalau miom itu adalah benjolan di otot rahim. Seperti ini gambarnya, macam-macam. Ya, kalau kista itu di ovarium, ya. Kalau miom itu di otot rahim. Tapi ada macam-macam ya. Ada yang bisa keluar, yang punya tangkai dan keluar sampai di vagina. Ada yang di otot rahimnya aja. Ada yang muncul di sini. Di otot rahimnya ada tangkainya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau miom ini jarang menimbulkan sakit, terutama kalau miomnya ada yang di dalam. Karena dia kalau kita haid, rahim kita akan membuat kontraksi. Ya. Nah, ini yang akan ditekan, itu yang akan menimbulkan nyeri saat haid. Ya, kalau yang miomnya di sini, kelihatannya biasanya tidak merasakan haid. Ya, seperti itu. Next. Nah, radang panggul. Radang panggul itu apa? Jadi ada nyeri dia, nyeri saat haid juga, tapi sebelum haid dia punya ciri-ciri seperti ini. Next. Jadi dia ada keputihan, ya. Keputihan ini warnanya bau-bau dan jumlahnya lebih dari biasanya. Baunya tidak sedap. Kemudian bisa berwarna kuning sampai kehijauan, ya. Kemudian tubuhnya merasa demam, tidak fit, ya, menggigil. Kemudian periode haidnya lebih lama dan lebih banyak sekali seperti itu. Kemudian ada juga darah yang keluar di luar siklus haidnya, ya. Kemudian adanya di waktu hubungan seks juga bisa seperti itu, dan bisa nyeri saat buang air kecil atau kencing, ya. Nah, ini harus kita periksakan. Jadi kita harus harus waspada ya. Kalau kita punya keputihan, tolong segera diperiksakan. Kenapa kok bisa menimbulkan radang panggul? Mundur lagi. Next, sebelumnya. Nah, kenapa? Karena ada infeksi di sini, itu bisa naik ke atas, ya. Nah, ini bisa naik ke atas. Ini bisa menyebabkan radang di sini, ya, atau radang di indung telur pun bisa. Ini jadi nanah juga bisa. Ini juga membuat nanah juga sehingga nyeri. Kemudian ini di sini yang saya ngomong tadi, lapisan dalam rahimnya juga bisa terinfeksi, ya. Itu namanya endometritis. Nah, jadi kalau ada keputihan, ya, itu tolong segera diperiksakan. Benar suatu keputihan apa enggak? Soalnya kalau kita masih pada usia subur, vagina kita memang memproduksi cairan, ya, karena itu hormonal dari yang ada di tubuh wanita. Tapi kalau dia sudah berubah warna menjadi seperti nanah, tahu ya warna nanah yang seperti Indomilk gitu loh ya. Nah, seperti itu, atau sudah berubah jadi hijau, atau sudah gumpal-gumpal kayak santan pecah, ya, disertai rasa gatal. Nah, itu yang tidak betul. Ya, jadi tolong segera diperiksakan. Karena efeknya apa? Karena bisa sampai seperti yang saya katakan tadi. Ya. Next. Lagi, next. Nah, ini tadi yang terakhir adalah penyempitan dari mulut rahim. Penyempitan mulut rahim itu bisa karena polip. Ya, polip itu ada benjol. Ini baru bisa dilihat kalau nyenengan semua periksa ke dokter kandungan dan dibuka vaginanya, baru dilihat jadi ada benjolan di sini. Benjolan ini ukurannya bisa macam-macam, ya. Yang kedua adalah ini yang sering mengancam penyebab kematian wanita terbanyak masihan di Indonesia adalah kanker mulut rahim. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini, ya, mungkin di Indonesia itu orang malu ya. Kalau ke dokter kandungan, apalagi yang dokter cowok itu aja malu. Ya, kalau ke bidan pun kadang-kadang nggak dibuka mulut rahimnya, nggak dibuka vaginanya. Ya, karena itu tuntutan masyarakat juga. Datang
kalau saya buka gitu, loh dok pakai diperiksa gini, nggak di USG aja. Jadi USG itu bukan alat yang benar-benar sangat-sangat canggih yang bisa menentukan semuanya. Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan yang memang harus dibuka gitu loh. Nah, sering ini dilupakan. Ya, di USG nggak ada apa-apa dok, baru dibuka, loh, wis ada benjolannya. Ya, benjolannya kadang-kadang nggak tanggung-tanggung sudah merantah. Nah, kadang-kadang mereka ibu-ibu itu mengatakan, saya kok istihadah terus ya, seperti itu. Nah, setelah dibuka ternyata nggak istihadah, ya istihadah penyakit, tapi penyakit itu asalnya bukan apa ya, kalau persepsi kita kalau haid kemudian di luar haid itu kita dapat istihadah, tapi di mana itu yang nggak dicari, dipikir kelainan gitu aja, padahal di sini karena ada penyakit. Ya, jadi kalau dengan ke bidan pun kalau memang ada keluhan itu, tolong jangan tidak diperbolehkan bidan itu membuka vagina kita, ya kecuali yang nona ya, yang nona nggak bisa kita lihat, ya yang sudah menikah ya itu harus mau, ya memang itu metodenya. Jangan minta di USG ataupun ke dokter kandungan. Kadang-kadang ya saya tahu ya malu, tapi kan ya ini prosedurnya seperti itu yang benar ya. Jadi kadang-kadang terlewatnya itu karena mereka mengandalkan USG aja dok, malu saya kalau copot-copot gini, saya nggak pakai celana seperti ini. Ya seperti itu. Jadi pengalaman saya juga, polip ini juga nggak bisa diremehkan, ya karena polip ini walaupun kecil seperti itu harus diambil, jangan takut karena apa? Ini juga bisa jadi ganas, ya. Jadi ada pasien saya juga dulu karena ada polip, saya ambil, tapi tidak ada feedback. Artinya apa? Pasien itu nggak kontrol lagi. Ternyata datang ke saya sudah jadi ganas, sudah masuk ke stadium 4. Ya, seperti itu. Next. Nah, apakah bisa dicegah kanker mulut rahim itu? Bisa. Satu, dengan vaksin. Ada vaksinnya. Ya. Kira-kira sudah tahu semua ada vaksinnya? Sudah vaksin semua? Iya. Ya. Kalau sekarang yang punya putri mungkin di SD itu sudah dikasih ya, sudah program pemerintah ya, alhamdulillah ya. Jadi vaksin ini kalau di usia 13 tahun ke bawah itu 2 kali dengan selang 6 bulan ya. Kalau di atas 13 tahun 3 kali ya, ada dari hari pertama kedua adalah 2 bulan, kemudian 4 bulan. Tapi Nana bilang mahal, ayo sekarang kita nabung, mungkin seperti itu ya. Kenapa? Kalau bedanya ini sekitar sekarang harganya oke lah mungkin 3 juta 3 kali suntik, nabung aja daripada Nana nanti sudah kena kanker ya, bandingkan biayanya berapa ya, lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai habis rumah. BPJS pun mungkin cover, tapi obatnya ya kalau BPJS ya yang biasa-biasain ya, seperti itu. Nggak bisa sih. Jadi obat itu yang saya ya, ada obat yang bagus atau tidak bagus. Artinya bukan tidak bagus, tidak berguna. Bagus sama bergunanya, tapi manfaatnya itu lebih seperti itu. Nah, kenapa kok saya bilang ya mau kalau BPJS iya, tapi obatnya biasanya tidak ya yang biasa lah, tingkat biasa seperti itu. Kalau yang generik sama yang non generik pasti beda. Nah, daripada kita sakit itu, kita nabung aja. Coba kita nabung seperti itu, ditaruh kaleng, targetnya 3 juta. Nanti kita buat vaksin. Tak terserah nabungnya berapa setiap hari. Ya, kita nabung sendiri. Kita punya beli kaleng atau yang tadi kayak itu dibolongi gitu. Ini adalah untuk manfaat untuk kesehatan kita sendiri. Ya, kalau kita sudah kena itu semua kena dampaknya, baik anak, suami, ya, saudara-saudara kita semua pasti kena dampaknya, apalagi kita sendiri. Oke lah, uang dibayar BPJS udah gak apa-apa. Oh iya, tapi suami, anak, sing ngopeni iku, apa enggak ada biaya ke rumah sakit, ya kan?
makannya mereka di rumah sakit, ya beli, ya kan? Perjalanannya, transportasinya, ya kalau 1-2 kali, belum kalau kemo segala macam, semuanya makan biaya dan semuanya punya dampak sosial yang nggak bagus, ya. Jadi memang sampai saat ini pemerintah belum mengcover kecuali yang sudah program di sekolah, ya. Next. Nah, pencegahan kedua adalah tolong pap smear, ya. Kalau pap smear mahal, itu ada metode IVA. Metode IVA ini biasanya sudah ada di puskesmas atau bidan, ya. Ini tolong jangan malu, ya. Kita kita sempatkan setahun sekali aja kita lakukan IVA, ya. Kalau 2 tahun berturut-turut tidak ada masalah, bisa 2 tahun sekali, ya. Kalau 2 tahun sekali tidak apa-apa, kita bisa 3 tahun sekali. Kalau tidak apa-apa sampai 5 tahun sekali, ya, seperti itu, ya. Ya, jadi kalau bedanya kalau IVA itu kita olesi dengan cairan. Nah, di sini nanti ibu disuruh sebentar ditunggu, nanti dilihat lagi ada bercak putih apa enggak. Nah, kalau bercak putih itu sebenarnya bukan diagnose, oh berarti Anda kanker, bukan. Harusnya kalau ada bercak putih ini mencurigakan, bukan diagnose, ya, mencurigakan. Nah, ini kalau dilanjutkan ke pap smear, ya, karena ini lebih murah daripada pap smear, ya. Sebenarnya makanya kita sangat prihatin. Kenapa kanker mulut rahim masih banyak? Padahal metode-metode ini sudah di paling murah, ya, di ini, tapi masih banyak yang segan untuk ke puskesmas atau bidan untuk melakukan IVA, ya. Kalau pap smear kalau yang biasa itu 100.000 memang, ya. Kalau IVA mungkin nggak sampai, ya. Tapi kita kesehatan itu memang mahal kalau kita ngomong, ya, mahal banget, mahal. Tapi makanya kita harus menjaga kesehatan kita. Sehat itu memang mahal. Kalau udah sakit, mengeluarkan uangnya pasti banyak, ya. Nah, lebih baik kita sehat daripada kita sudah sakit, ya. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Next. Nah, ini tadi jadi ada vaksin, ya, ada pap smear, ada IVA. Tolong jangan pilih yang mana, ya. Lebih baik mencegah tadi daripada mengobati. Pasti dampaknya banyak. Dan kita tolong juga kalau kita sudah sadar, artinya kita sudah tahu bagaimana, tolong rangkul yang lain, bukan hanya anak, saudara, tapi teman-teman kita, sehingga semua wanita akan menjadi sehat, tidak terkena kanker mulut rahim, ya. Jadi tidak untuk diri kita sendiri, tapi tolong sebarkan untuk yang lain, ya. Ya, mungkin satu RT diajak bareng-bareng IVA ke puskesmas, ya, Bu RT-nya yang aktif, ya, seperti itu. Ayo kita nabung mungkin untuk vaksin. Mungkin vaksin HPV itu kadang satu waktu ada promo, ya, ada promonya. Jadi nggak sampai 3 juta seperti itu. Jadi tolong mungkin ada koordinasi dengan puskesmas atau bagaimana. Jadi Ibu RT-nya yang paling terkecil masyarakat kita itulah RT, ya. RT itu berarti. Nah, kalau Ibu RT-nya giat bisa memfasilitasi tetangga-tetangganya tadi. Ya, untuk lebih banyaknya lagi RW. Ya, sebenarnya dari yang skup kecil aja sadar tentang kesehatan reproduksi wanita, insya Allah semuanya di lingkungan itu akan sehat juga wanitanya, ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain akan saya coba menjawabnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya mengenai dilep. Kalau dilep itu biasanya kan setelah mau menstruasi, itu rasanya perut itu seperti diremes-remes, itu sakitnya luar biasa sampai kita nggak bisa apa-apa. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi dilep itu tadi supaya atau pertolongan pertama yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tentang obat, ya bisa minum
mungkin jangan kenal asam mefenamat ya, mefinal atau konstan seperti itu sebangsa itu sebagai pertolongan pertama. Tetapi tolong benar-benar nanti jangan periksa ke dokter apakah ada kelainan enggak yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi kan di lab ada dua, ya, yang primer ataupun yang sekunder. Nah, setelah diperiksa oleh dokter kandungan, apakah ada kelainan apa enggak? Ya, kalau enggak ada kelainan, berarti yang masuk yang primer. Ya, terus bagaimana ngatasinya? Jangan mengharapkan, saya tadi bilang, jangan mengharapkan obat, ya kan? Tidak, jangan mengandalkan obat. Tolong kita merubah lifestyle hidup kita. Ya, tadi minum hidrasinya tolong dicukupi, ya, hidrasinya tadi minum air putihnya seperti ini. Berat badannya berapa jenengan? Tinggi badannya berapa? Ya, berarti kelebihan. Jadi itu obesitas tingkat 1. Jadi tolong turunkan berat badan. Ya, tadi saya bilang lemak itu akan memproduksi prostaglandin, ya kan? Lebih banyak, ya kan, dibandingkan orang kurus kan, ya kan. Jadi kalau kita waktu haid otomatis prostaglandinnya kan lebih banyak, yang itu membuat kontraksi rahimnya lebih lebih keras seperti itu. Nah, itu yang menjadikan mules banget, ya. Nah, anti prostaglandin tadi adalah tadi yang saya sebut asam mefenamat tadi, ya. Bisa diminum, enggak apa-apa dok, enggak apa-apa, minum aja sehari 3 kali. Tapi itu tadi sekali lagi jangan mengandalkan obat. Tolong kalau bisa merubah lifestyle tadi, olahraga, ya. Tolong hidrasinya dicukupi. Kalau 75 ya sekitar 3 liter sampai 3,5 liter. Ya. Kemudian olahraga tadi, ya. Jangan, tolong harus turunkan berat badan, ya. Jangan karbo. Sepertinya mungkin dok, saya dulu makan tapi malam ngemili bolet atau pohong. Podo ae pohong ini karbohidrat, ya, atau cemilan rokut jajan-jajan. Jadi makan tetap 3 kali. Jadi merubah lifestyle itu makan tetap 3 kali, ya. Jangan merubah, karena orang itu nggak akan bisa istiqomah kalau nggak makan 3 kali. Ya, aku makannya quick seperti itu. Atau saya nggak makan apokat tok oleh pagi. Bisa tak sampai seumur hidup nanti makan apokat tok? Nggak bisa kan. Jadi kita diet itu bukan mengurangi makan, tapi merubah image kita. Ya, jadi tolong makan tetap 3 kali. Tolong nasinya kalau dalam rangka kita menurunkan berat badan, tolong nasinya diganti beras merah. Ya, gak enak. Cara masaknya bagaimana? Ya, kemudian kedua, lauknya jangan selalu goreng-gorengan. Isu-isu wis goreng, tahu, tempe, ya. Terus apa meneh tahu isi, ya. Pohong goreng, telur disajikan, ya. Sudah makan itu cemilan, nanti makan lagi, ya. Jadi karbo. Nanti belum ayam goreng, soalnya digoreng, ya. Ya, kita mengurangi pengeluaran kita dengan tidak beli minyak. Ya, jadi benar-benar harus eat clean. Eat clean itu tidak ada minyak, tidak ada MSG. Enak. Nanti yang mau minta resep ke saya silakan. Saya makan itu seperti itu. Ya. Jadi makan 3 kali tetap, ya. Pakai beras merah, lauknya jangan yang digoreng. Ya. Snack boleh buah. Ya. Seperti itu. Dan kemana-mana bawanya kalau diturunkan berat badan, ini air putih sama buah. Jadi kalau pengen ngemil itu, ya. Nanti siang tetap makan. Jadi tetap saya nggak boleh, bukan ngomong nggak boleh makan, tetapi boleh makan. Tapi yang mana yang harus kita pilih, seperti itu. Ya, dengan merubah lifestyle, insya Allah nantinya dengan kalau diperiksa di dokter nggak ada apa-apa loh, ya, akan bisa memperbaiki dilebnya tadi. Ya, oke. Dok, saya mau tanya, apa ya penyebabnya dari kecil tidak haid itu? Sudah gitu aja dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari kecil tidak haid itu si ibu harus waspada. Jadi masa puber itu adalah 14 tahun. Ya, kita tunggu anak kita sampai 14 tahun itu tumbuh seks sekundernya enggak. Ya, seks sekunder itu payudaranya bagaimana? Ya, tumbuh tidak. Ya, rambut pubisnya tumbuh tidak. Ya, kalau 14 tahun tidak tumbuh,
tolong segera dibawa ke dokter kandungan. Ya, di situ nanti akan diperiksa apakah kelainannya di mana, entah itu kromosomnya, entah itu hormonalnya. Ya, tapi kalau dia tumbuh seks sekundernya, artinya payudaranya tumbuh, rambut kemaluannya tumbuh, pubisnya tumbuh, ditunggu sampai 16 tahun. Ya, kalau 16 tahun tidak haid juga, tolong segera dibawa ke dokter. Ya, karena kita nanti baru bisa evaluasi. Saya nggak bisa menjawab di detailnya di sini, ini hanya patokannya tolong. Jadi macam-macam penyebabnya, bisa aja kelainan kromosom. Jadi ada kromosom itu gen ya, gen itu ada gen XY, jadi dia laki, tapi profilnya perempuan, ada ya, seperti itu. Kalau dia diperiksa kromosom XX wanita, juga ada yang nggak mens. Kenapa? Ada kelainan di organnya, atau dia kelainannya di perintahnya, di otaknya. Sekali lagi saya bilang tadi, menstruasi kita itu suatu siklus hormon yang dikeluarkan dari otak untuk mempengaruhi ke ovarium. Karena otak kita itu adalah yang semuanya perintah itu dari sini, ya kan? Jadi dia akan memerintahkan. Nah, yang rusak di sini, apa yang di sini, seperti itu. Jadi harus diperiksa satu-satu ya Bu. Jadi nggak bisa saya menjawab di sini kenapanya banyak, karena banyak sekali, dan itu harus dipilah-pilah. Sekarang usianya sudah berapa? Oh, 40. Nah, sebenarnya dari dulu mungkin sudah diperiksakan. Kalau mau diperiksakan, karena kalau 40 nanti sudah kelewat sebenarnya. Dulu mungkin ibunya nggak tahu, dibiarin aja seperti itu. Ya, kalau mau periksa ya monggo, karena ini banyak sekali nanti yang kita periksa seperti itu. Ya. Tadi kan di situ tertera ada kacang kedelai. Ya. Seandainya kacang hijau bagaimana? Terus itu harus pakai santan atau direbus gitu aja, atau dibikin bubur? Itu aja, terima kasih. Kalau kacang ya bisa, kacang-kacang itu termasuk kacang hijau boleh. Tapi kalau bisa sih jangan pakai santan, ya mungkin yang digodok aja seperti itu ya, atau dibikin menu yang lain ya, seperti itu. Apa? Boleh sih, tapi itu tadi nanti kalau orangnya nggak gendut sih nggak apa-apa ya. Kalau orangnya sudah gendut dan santan itu kan ya sumber lemak. Ya, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan, Dok. Mungkin salah satunya agak melenceng dari penjelasan hari ini. Yang pertama, apakah penyakit rahim itu merupakan penyakit genetik keturunan? Jadi seperti diabetes. Terus yang kedua, apakah nyeri haid itu bisa dapat mempengaruhi kesuburan kita? Antara kita bisa tahu kondisi kita mandul atau enggak. Terus yang ketiga, gaya hidup yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk mengurangi nyeri haid. Ya. Yang keempat, saya ada keluhan setiap haid itu cek darah itu selalu tinggi. Tensinya itu tinggi. Itu apa, Dok? Faktor apa dan pemeriksaan apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui terjadinya hal tersebut? Apakah dengan transvaginal atau hanya USG atau ada metode yang lainnya? Makasih. Jadi kalau umumnya ya, saya ngomong umumnya itu tidak ada genetik ya. Tapi endometriosis bagaimana? Endometriosis masih ada iya. Jadi kalau kita melahirkan anak perempuan ya, kita lihat itu sebenarnya bisa didiagnosis awal. Itu kita melahirkan anak perempuan, pernah nggak yang setelah melahirkan nanti anaknya itu ada keluar darah di vaginanya? Pernah memperhatikan nggak? Ada ya. Nah itu sangat berisiko untuk endometriosis. Ya, dia genetik ya enggak. Tapi kita biasanya bisa lihat ya.
Jadi kalau punya anak perempuan pada saat melahirkan itu, mungkin hari kedua atau ketiga dia ada pengalaman darah. Nah, itu tolong nantinya kita kalau sudah kita tahu anak ini akan berisiko endometriosis, tolong anak ini kita ajari untuk hidup sehat tadi. Ya, terutama satu ya ibu-ibu, tolong kita mulai mengurangi atau tidak memakai MSG. Ya, kalau masak hambar dok, ya kita harus mulai yang sehat ya. Negara kita ikuti belum aware dengan itu. Kalau saya ke Malaysia, ke mana kemarin, Turki, ke Korea apalagi ya, mereka selalu bilang nanti makanan ibu pasti merasa hambar gitu. Nah kenapa? Karena kita sudah tidak memakai MSG, karena kita mau hidup sehat. MSG-nya kita sudah buang ke Indonesia. Nah, saya digitukan rasanya kudu tak gitu ya. Jadi kita itu sendiri itu sebagai sampah yang dibuang ke kita, tapi kita makan gitu loh, membuat kita itu nggak sehat ya. Dan yang saya mungkin yang jualan juga gitu, tolong jualan hidup sehat ya, jangan ada MSG ya. Kita buat bakso aja itu bisa, nggak pakai MSG itu bisa ya, yang jualan bakso ya. Nah kalau enggak MSG-nya semua kesak menunggu gitu, ya seperti itu. Nah jadi kalau punya anak kecil tadi, tolong mulai diajari hidup sehat ya. Jangan dikenalkan makanan seperti yang ada MSG-nya Pak Ciki dan teman-temannya kayak gitu ya, jajannya selalu seperti itu. Jangan, kita harus waspada. Dia juga harus cukup hidrasi, olahraga, anak itu seperti itu ya. Jangan dibuat dia juga gendut kayak gitu ya. Itu sehingga aliran darah, kenapa? Kalau aliran darah kita olahraga, hidrasinya cukup ya, aliran darah ke semua organ itu akan baik, sehingga itu bisa melawan untuk endometriosis ya, seperti itu. Jadi dia turunan dalam tanda petik ada yang seperti itu ya. Kalau turunan yang memang turunan itu adalah kanker payudara. Nah kalau kanker payudara, kalau atas kita ada kanker payudara, tolong benar-benar kita aware atau kita harus itu adalah dengan sarari, memeriksa payudara sendiri hari ke-10 haid. Ada benjolan enggak? Selalu tolong ya, walaupun kecil segera periksa seperti itu. Kalau kanker payudara itu turunan karena kromosomnya ada, ibunya ada kromosomnya yang kelainan untuk kanker payudara, anaknya pasti ada ya kan, salah satu anaknya nanti pasti ada gitu. Kalau serviks itu sekarang itu ditengarai karena 90% adalah karena human papillomavirus. Nah, human papillomavirus itu ditularkan dengan apa? Yang terbanyak berganti-ganti pasangan. Kita sekarang tidak bisa menutup mata karena pergaulan, karena YouTube ya, nggak cowok cewek, kita harus waspada anak kita ya. Jangan dia biarkan dia sendiri di kamar mainan HP getu gitu, tolong dihampiri karena dia itu nanti bisa, karena mungkin ya dengar juga ya di TV aja, karena kenal YouTube aja lo, kenal di Facebook lah, bukan YouTube ya, di Facebook iso ketemuan baru diajak melaku. Nah seperti itu. Nah jadi kita harus waspada sebagai ibu ya. Tolong kalau sudah menyendiri ya, belinan HP ya, kita harus ya, karena kita nggak menutup ini kemajuan zaman. Dulu kita menganggap hubungan seks itu tabu atau bagaimana. Nah sekarang itu berganti-ganti pasangan, gak hubungan, gak gelem seperti gitu ya. Dan ini pengalaman saya pribadi ya. Saya sudah jadi dokter obgyn sekitar 20 tahun lebih ya. Itu kalau sekarang ada anak gadis hamil dibawa ke saya, itu rasanya bukan dia merasa bersalah nangis. Eranya beda dengan 20 tahun lalu. Dia itu merasakan, bapaknya aku hamil, kayak seperti dia nggak merasa bersalah. Yang disalahkan orang tuanya. Ngapain aku diajak ke sini seperti itu. Nah, saya itu sampai, ya apa sih, ngenes saya. Loh, dek kok hamil? Dia cuek. Ya, ibu hamil, tapi dia kayak memarahi ibunya, gitu loh. Seperti itu. Tapi dia merasa nggak bersalah. Ya, seperti itu. Yang kedua tadi apa? Yang ditanyakan? Oh, ini mencegah diet tadi. Apa?
gaya hidup tadi, ya udah yang saya katakan tadi ya, olahraga, hidrasi, ya. Nah, makanan tadi yang ada MSG-nya, ya, jangan selalu karbo kan nanti meningkatkan berat badan tadi, yang bisa menyebabkan lemak itu memproduksi prostaglandin, ya. Terus kemudian tadi, apakah orang gila bisa menyebabkan mandul, ya. Nah, ini hubungannya biasanya dengan tadi penyakit tadi, ya. Kalau ada kista, ada adenomiosis, itu bukan mandul, karena semua teknik sekarang bisa ditempuh. Mentok ditabung, tapi kan saya ini karek nari duit ya, mampu apa enggak, ya kan gitu. Ya dokter kan tinggal kembalikan. Oke, sekarang kita kita operasi gini. Nah, sekarang bisanya apa? Nah, kalau bisanya hanya bayi tabung, kita kembalikan. Bisa bayi tabung, tapi kita nggak bisa ngomong mandul karena ada pasien saya dengan kista, ya sudah berhasil kita operasi, tapi dia muncul lagi, kemudian kita tawarkan bayi tabung. Ya alhamdulillah dia mau, dan alhamdulillah ya umur terakhir itu 41, ya masih ada ya kistanya, tapi kita tanam bayi tabungnya, ya cuma dapat 1 tok embrionya, ya Masya Allah ya, akhirnya dia hamil, ya tapi berapa ratus juta yang sudah dikeluarkan, ya gitu ya. Tadi sekali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Jadi tolong kita benar-benar semua hidup sehat. Walaupun minuman ya, saya ingatkan minuman yang model-model sekarang itu kayak kan esen, jangan banyak setimnya yang masuk lah, kayak saus kayak gitu. Boleh tapi jangan selalu seperti itu, ya. Lebih baik kita hidup sehat, ya. Ada lagi tadi? Oh, nah tensinya berapa? Nah itu tadi ya, yuk sekarang olahraga dan minum banyak, ya biar aliran darahnya baik, ya tadi bisa aja karena tadi prostaglandin, adrenalinnya meningkat, ya hormonnya pada saat itu meningkat, adrenalin kan buat kontraksi pembuluh darah, itu bisa tensi kita naik juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya itu dok, anak saya itu kok kalau haid itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, yang paling sering 2 bulan sekali itu kenapa? gendut enggak? Apa iya? Gemuk? Enggak. Oh. Sama itu Bu, micin bisa diganti dengan jamur itu bisa Ya, jamur itu jadi kalau kita beli di di supermarket itu memang ada kaldu jamur, tapi ada 2 macam Bu, yang ada MSG-nya, ada yang enggak. Ya, kalau saya lebih baik enggak. Ya, saya memang sangat peka biasanya kalau terlalu banyak MSG itu, kalau saya makan pasti saya kayak tercekik atau sesak ya, saya kumat. Karena apa? Ya karena itu anak-anak saya juga saya biasakan mulai kecil memang nggak ada pakai seperti itu. Jadi kalau anak saya makan gitu, banyakkan McD gitu, ayo makan apa? Ya bilang gitu. Karena saya sudah tahu pasti dia dia baru melahir makanan. Tapi karena sekarang udah besar, jadi dia kalau makan langsung minum obat sendiri. Kalau yang haidnya nggak teratur 3 bulan 2 bulan sekali, itu perlu diperiksakan hormonnya juga, ya seperti itu. Karena yang mempengaruhi haid itu tidak hanya dari otak, tapi juga bisa hormon prolaktin juga, atau tiroid, ada tiroidnya enggak, kalau orang anaknya kurus, ya seperti itu. Coba kalau masih nona sih, memang saya biasanya ngecek itu semua hormonnya dulu, baru ini ketemu ini, seperti itu. Atau kita berikan pemberian vitamin D itu sangat perlu, Ibu ya, vitamin D. Akhir-akhir ini kan booming ya, karena memang dulu kita nggak tahu. Setelah COVID itu sebenarnya juga punya dampak positif juga ya, bukan negatif yang kita lihat. Karena semakin ilmu semakin maju, dengan adanya COVID itu semakin banyak apa yang dulu tidak pernah dilihat istilahnya secara ilmu, baru kita lihat. Kita bisa periksa vitamin D, tapi yang vitamin D itu mahal, 400.000. Nah, mending udah belikan vitamin D aja, atau tadi makanan apa yang mengandung vitamin D aja itu dikasihkan, seperti itu. Tapi sekali lagi mungkin bisa diperiksa hormonnya aja dulu. Ya.
Dok, cucu saya usia 6 bulan kena infeksi saluran kencing. Itu apa sebabnya dan bagaimana cara pencegahannya? Terima kasih, Dok. ASI lah Bu, Iya, asik. pakai pampers. Nah itulah penyakitnya anak sekarang. Ibu pegah umbah-umbah. Ya, jadi seperti cewek kan. Nah, ya itu mulai sekarang anak-anak sekarang itu, ibu-ibu sekarang itu males umbah-umbah. Ya, jadi popok itu nggak payu ya. Zamannya kita itu popok payu. Jadi sering ada infeksi saluran kencing. Kenapa? Karena di situ kan jadi lembab ya. Kadang-kadang ibunya teledor, nggak diganti-ganti, ya kan. Nah itu kan bisa kencing itu kan kotor ya. Nah itu bisa sampai ke ke atas ya. Itu jadi infeksi saluran kencing ya. Nah, kalau bisa sih kita menyarankan ya sama anaknya mungkin kita balik ke yang lama lah ya. Ya pampers itu boleh, tapi pas rumah ya gak repot ya kan? Tapi di rumah itu ya ojo gawe pampers ya. Ya pakai popok biasa, pakai celana. Ya pernah ngopol ya diumbah. Ya, seperti itu. Nggih. Nah itu kalau popok itu apa berlaku untuk yang ibu-ibu head misalnya Dok? Nggak perlu pembalut tapi ganti popok gitu? Apa lebih sehat Dok? Nah jadi kalaupun kita haid, kalau kita pakai pembalut, ya enggak Pak, sama aja. Jadi kalau kita haid ibu-ibu tolong juga ya. Kalau kita waktu haid, tolong kalau kita pakai pembalut itu 4 jam harus sudah ganti ya. Jangan nanti mandi pagi baru mandi sore lagi diganti ya. Kecuali pas pas udah kadang-kadang males ganti ya. Jadi 4 jam sekali harus diganti seperti itu. Ya. Bagaimana caranya solusinya ketika itu? Maksudnya kok nggak pernah haid itu kenapa? Terus yang kedua, cairan di perempuan itu ada apa sih kok warna-warna gitu loh, sampai kehijauan. Nah itu ini darah apa ya gitu, sampai ada hijau gitu, apa seperti cacing gitu. Ada hijaunya. Terus yang terakhir itu perawatan yang terbaik tuh, agar tidak sakit dilepen atau haid yang begitu sakit itu. Perawatan yang terbaik selain vaksin itu apa yang alami itu, selain air putih tadi tambahnya apa lagi itu? Ya tanpa vaksin gitu aja. Terima kasih. Apa NIPA tadi? Apa? IFA ya, selain IFA gitu. Terima kasih. Jadi kalau yang nggak haid tadi saya sekali lagi. Jadi sebenarnya sebelum nikah kita harusnya lebih terbuka ya, karena jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada yang disembunyikan pasti akan berakhir tidak baik. Ya, istilahnya jangan ada dusta di antara kita. Ya, ya. Jadi memang suami istri itu kan nantinya jadi suami istri itu ojo ono bojo. Ya, anak bojo kok nanti ke belakangnya tetap gak enak, gak enak kak sing lanang ya. Jadi kalau memang dia merasa tidak haid, ya itu tadi tolong periksakan. Ya, jadi macam-macam dia nggak bisa menentukan apa sekarang karena belum ada pemeriksaan. Ya, kadang-kadang itu ada Pak, pengalaman saya sudah nikah 3 tahun, dia ternyata agennya laki, ya ada, dia punya vagina punya, dia hubungan ya iso, tapi dia ngamen, ya ternyata diperiksakan itu laki. Nah orang tuanya itu nggak tahu memang seperti itu. Nah hal-hal seperti itu ya itu ada nyata ya, ini nyata sampai dia memang cerai lah karena dia juga laki gitu. Ada punya payudara ada, pubisnya ada, vaginanya ya celowan gitu, tapi ya nggak ada nggak ada rahimnya, nggak ada seperti itu. Jadi itu salah satu contoh kelainan genetik kenapa orang itu nggak bisa haid. Jadi kalau wanita memang nggak bisa haid, tolong diperiksakan dulu. Kenapa sih seperti itu? Ada satu lagi kemarin itu pasien saya juga pernah haid, tapi kemudian dia nggak haid lagi. Ternyata apa ibu-ibu? Sangat kasihan. Jadi dia mau nikah, ya. Ternyata dia sudah 3 tahun nggak haid. Ternyata apa? Cadangan sel telurnya sudah nggak ada seperti orang menopause. Jadi sampai dia nangis. Dan terus terang aja kalau sudah seperti itu kan nggak akan bisa punya anak. Nah untungnya dia periksa. Saya bilang harus terus terang. Saya bilang ke suaminya apapun gitu. Apa yang ada di
yang ada di tubuhnya. Ya, kalau yang kedua tadi apa Pak? Warna cairan. Jadi kalau cairan vagina kita itu sebenarnya yang normal itu bening seperti ingus. Itu terjadi kalau kita setelah haid. Karena itu estrogen kita lagi naik dan itu pas masa subur, ya. Sampai puncak masa subur itu lendir itu kadang keluar seperti ingus ya. Itu keluar, itu keluar sampai banyak itu ada, ya. Tapi setelah puncak masa subur itu jadi pekat, warnanya putih. Tapi putihnya bukan putih nanah seperti milk, itu bukan. Nah, yang Bapak tadi adalah penyakit. Jadi kadang-kadang vagina yang dikeluarkan oleh orang perempuan itu ada seperti gumpal-gumpal, rasa negatif, itu jamur, ya, atau sampai berwarna hijau, itu memang sudah ada infeksi, ya. Bahkan ada yang bercampur darah. Nah, itu harus kita lihat apakah nggak ada luka atau kanker tadi, kanker mulut rahim, ya. Apalagi kalau warnanya kayak Indomilk, nah itu sudah memang benar-benar suatu kelainan. Itu bisa bakteri, bisa kotor, seperti itu juga bisa, ya. Terus kalau yang diet tadi, ya sekali lagi, ya saya bilang tadi mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Tolong olah hidup sehat tadi. Kita harus berantas MSG, pemakaian MSG, ya. Yang jualan jangan ngomong aku dodolan gak enak kok. Nah, tapi kita biasanya adalah generasi yang lebih bagus, ya. Kenapa? Kalau generasi kita sudah nggak bagus, bawahnya kita tambah keapik mana, ya. Jadi seperti itu. Kemudian hidrasi, olahraga, ya. Jadi biasakan anak kita itu olahraga sekarang 3G neto, ya. Semua tubuhnya harus olahraga, seperti itu. Nah, itu contoh adalah model. Jadi orang tua itu adalah model anak-anaknya. Jadi kalau orang tuanya suka olahraga, ngajak anaknya juga pasti mau. Kak, ibu bapaknya ngomong, tapi bapak ibu leye-leye, anaknya mau olahraga ya nggak mau, ya. Mau bapak ibu leye-leye, kok aku dikon olahraga, ya. Jadi orang tua adalah model bagi keluarga, bagi anak-anak. Mungkin itu aja. Terima kasih, kita beri aplaus untuk